Welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. ChatGPT belakangan telah viral di media sosial. Bahkan ChatGPT disebut-sebut lebih canggih dari Google. Kemampuan ChatGPT pun ramai diperbincangkan oleh warganet alias netizen di Twitter hingga TikTok. Lantas, apakah itu ChatGPT dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut, pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang apa itu ChatGPT dan bagaimana cara menggunakan. Inilah channel yang akan mengupas dan memberikan tutorial cara menggunakan ChatGPT dan untuk apa, serta peluang-peluang apa yang bisa kita tangkap dari keberadaan ChatGPT ini. ChatGPT sendiri merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer, merupakan chatbot berbasis teknologi Artificial Intelligence atau AI. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan bahasa kecerdasan buatan, yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunanya secara canggih. Chatbot tersebut baru dirilis oleh OpenAI pada 30 November 2022 silam. Seminggu kemudian sudah jutaan pengguna yang terdaftar. Wow. ChatGPT sendiri dikembangkan oleh OpenAI, perusahaan asal negeri Paman Syam yang didirikan pada tahun 2015 silam oleh Sam Altman dan Elon Musk yang fokus mengembangkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Siapa yang tidak kenal Elon Musk? Salah satu orang terkaya di dunia yang cukup fantastis dan populer, sang pendiri pabrik mobil listrik Tesla. Ya, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita akan memasuki tutorial penggunaan ChatGPT itu sendiri yang sangat-sangat memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita dan tentunya menjadi peluang besar untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Namun bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami, justru ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini kita menggunakan PC. Laptop. Pada kesempatan ini kita menggunakan laptop. Oke, kita masuk saja langsung ke laptopnya seperti ini. Kemudian kita menggunakan Google Chrome untuk membukanya. Google Chrome, kita klik Google Chrome ya. Google Chrome, oke. Nah, Google Chrome sudah terbuka ya. Nah, Google Chrome-nya sudah terbuka. Oke. Untuk mengakses ChatGPT, ya sebenarnya masuk Google saja ya. Langsung Google. Kita masuk di Google ya. Terus kalau udah mau repot-repot ini ya, kita klik itu sudah ada. Kita bisa klik ChatGPT ya. Tapi ini kan sudah ada tadi. ChatGPT, oke. Nah, setelah terbuka semacam ini, kita pilih bagian atas saja ya. Ini OpenAI. OpenAI. Oke, saya buka ya. Kita menunggu. Oke, sudah terbuka. Inilah tampilan awal dari halaman ChatGPT. Nah, ini kan tertulis openai.com. Ya, karena memang induk perusahaan dari Chatbox ini adalah Open ya. Ini tampilannya kita bisa scroll ke bawah. Oke. Ini contoh-contoh, ini hanya sekedar apa ya, cara-cara penggunaan gitu. Dan metodologi, ini informasi-informasi seputar perusahaan juga ya. Ini OpenAI, ChatGPT, Optimizing Language Models for Dialog. Ini tampilannya saja ya. Nah, untuk mulai menggunakannya sederhana saja teman-teman sekalian. Kita pilih saja, ini ada Try for GPT. Try ChatGPT bisa diakses lewat ini, bisa juga akses lewat sini, try. Nah, karena saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi ini akan langsung masuk di chatnya. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, ini pada saat kita klik di sini, kita akan diminta login lewat Google, lewat email gitu. Jadi kalau mau teman-teman lebih cepat loginnya, pakai langsung saja login lewat Google saja. Nah, setelah teman-teman semua login lewat Google, maka dia akan diminta nomor handphone begitu, nomor mobile. Setelah kita masukkan nomor mobile,
maka dia akan mengirimkan kita kode. Setelah kita masukkan kode, lalu bisa kita akses chat OpenAI macam seperti ini sekarang ya. Jadi setelah saya masukkan tadi proses pendaftaran saya di openai.com itu, maka kita akan diarahkan untuk mendaftar ya. Setelah tadi mengklik try itu. Setelah kita daftar, saya tadi daftarnya menggunakan akun Google. Setelah kita terdaftar menggunakan akun Google, maka kita akan diberi jendela untuk memasukkan nomor handphone. Setelah kita masukkan nomor handphone, kita kirim send gitu. Nanti kita akan dikirimkan kode verifikasi. Ya, 6 angka begitu. Setelah kita masukkan kode verifikasi, maka akan muncul room atau tampilan web semacam ini. Jadi bagian atas sudah terada chatopenai.com ya. Nah, inilah tampilan awalnya daripada ChatGPT sendiri. Jadi dari namanya saja ChatGPT. Jadi chat ini kita seolah-olah chatting dengan manusia gitu. Cuman dalam hal yang sebenarnya ini kita sebenarnya chat dengan robot, mesin. Jadi seolah-olah kita chat berhadapan dengan manusia yang semua mengerti tentang kita. Apa yang kita tanyakan dia akan jawab, apa yang kita minta dia akan berikan. Ya gitu. Cuman ini kita berhadapan dengan robot, jadi chat. Kita chat ini chatting. Ini kan berbeda dengan Google ketika kita meminta informasi, taruhlah misalnya saya minta informasi tuliskan saya resep makanan begitu. Maka Google akan menyuguhkan ribuan halaman tentang resep makanan dan kita akan disuruh untuk mengakses setiap halaman-halaman itu. Dan dia memberikan banyak sekali informasi Google gitu. Namun, ini berbeda halnya dengan ChatGPT. Ketika kita memasukkan perintah, ini chatnya di bagian bawah sini, memasukkan perintah, berikan saya resep makanan. Maka kita akan langsung disuguhkan resep makanan begitu. Jadi semakin umum kita memberikan masukan, umum juga jawabannya. Ketika kita memberikan masukan atau pertanyaan yang spesifik, misalnya berikan saya resep makanan khas Sunda, berikan saya resep makanan khas Jawa gitu. Dia akan lebih spesifik juga memberikan jawaban. Inilah cerdasnya ChatGPT. Sehingga orang mengatakan bahwa kehadiran ChatGPT ini adalah masalah besar atau tantangan besar bagi Google. Apalagi informasi yang kita dapatkan bahwa ternyata Microsoft itu invest ke Elon Musk di perusahaan OpenAI ini senilai 1.500 triliun. Wow, luar biasa. Oke teman-teman, ini kembali kita ke sini. Ini kan sudah ada ini riwayat chat saya ya sebelumnya ini. Ada judul-judul begitu. User ya macam-macam. Nah, tapi tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Jadi ChatGPT di sini ada example, ada capabilities dan limitation. Example ini adalah contoh-contoh penginputan taruh example quantum computing in simple terms. Maksudnya explain quantum computing in simple terms. Jadi maksudnya ini coba jelaskan, berikan penjelasan kepada saya tentang komputasi kuantum secara simpel begitu. Jadi ini contoh-contoh masukan chatnya. Ini example saja ya. Kemudian capabilities ada kemampuan-kemampuannya. Kemudian ini kemampuan-kemampuan yang dimaksud di sini dia bisa mengingat chat-chat kita sebelumnya di atas. Jadi taruhlah misalnya tadi minta kita misalnya berikan saya 10 ide tentang judul novel. Maka ketika kita diberikan 10 ide judul novel, ternyata kita tertarik atau berminat di judul novel yang nomor 7 misalnya, kita bisa saja langsung mengatakan bahwa berikan saya penjelasan atau deskripsi umum tentang judul novel nomor 7 gitu. Jadi tidak usah kita sebutkan lagi judul novel yang ada di nomor 7, cukup nomor 7-nya saja itu sudah mengerti. Jadi dia bisa mengerti tentang percakapan-percakapan sebelumnya, itu yang dimaksud capability-nya. Kemudian di sini limitation-nya, ada limitnya. Ada keterbatasannya juga. Ini dia sudah menjelaskan di awal bahwa ChatGPT juga ini punya keterbatasan begitu. Jadi bisa saja memberikan informasi yang kurang may occasionally generate incorrect information. Jadi bisa saja mungkin ada kemungkinan memberikan informasi yang kurang betul begitu, kurang benar. Kemudian bisa saja juga memberikan instruksi yang sedikit berbahaya begitu. Kemudian
limited knowledge of world and even after 2021. Jadi informasi yang diberikan daripada ChatGPT ini terbatas kepada pengetahuan dunia sebelum atau kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sebelum 2021. Jadi after 2021. Jadi before, jadi setelah tahun 2021 informasi yang diberikan itu kurang, tidak ada bahkan. Jadi, taruhlah misalnya, andaikan misalnya ada pilpres ke depan dan kita menanyakan bahwa siapa pilpres yang terpilih tahun 2023, itu tidak bisa jawab, atau 2024 ya. Nah tapi kan sekarang dalam terus pengembangan gitu, pengembangan terus. Jadi mungkin beberapa bulan atau beberapa ya tak lama lagi ke depan itu ChatGPT ini akan dikembangkan untuk bisa mengerti informasi-informasi terkini begitu. Ya teman-teman sekalian, jadi inilah tampilan awal dari ChatGPT itu sendiri yang selama ini mungkin kita sering mendengarnya dari media sosial Facebook, TikTok, Twitter, dan dari teman-teman kita membicarakan tentang kehebatan ChatGPT sendiri. Nah inilah ChatGPT, dan di sini kita akan menggunakan untuk keperluan kita ya. Jadi ini ChatGPT-nya, begini tampilan awalnya. Sebenarnya ini mode gratisan. Kalau kita mau upgrade itu bayar $20 kalau nggak salah. Bisa kita upgrade. Jadi apa sih perbedaan antara ChatGPT versi gratisan dengan yang berbayar? Ya sebenarnya perbedaannya tidak ada begitu perbedaannya. Cuma yang membedakan kalau kita menggunakan versi gratisan ya, pada saat banyak orang yang menggunakan, tentunya kita akan mengalami sedikit keterlambatan untuk mengakses ya ChatGPT itu. Sementara kalau yang pakai upgrade plus atau yang versi berbayarnya, itu akan diprioritaskan dan lebih cepat untuk mengakses informasi dan berita-berita. Mengenai tentang keakuratan berita yang diberikan itu sama saja antara yang berbayar dengan tidak ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mulai mencoba ya ngetik-ngetik dari ChatGPT ini. Sebenarnya apa perbedaannya dengan Google? Jadi ini antara peluang dan tantangan sebenarnya ya teman-teman. Ketika kita ngerti dan sejauh mana ilmu-ilmu dasar kita atau masukan dalam artian input dari ChatGPT ini, semakin cerdas kita memberikan input, maka semakin banyak karya-karya yang bisa kita hasilkan dari ChatGPT itu sendiri. Beda dengan Google, ketika kita memasukkan sebuah informasi, dia akan menyuguhkan informasi yang begitu banyak, triliunan informasi dan ribuan halaman yang disuguhkan Google, sehingga kita terkadang tersesat dalam rimba informasi dari Google itu. Nah ini ChatGPT enggak, dia betul-betul terkhusus. Taruhlah misalnya ini kita mulai chat ya. Oh ini di atas ada new chat ya, boleh new chat ya. Jadi taruhlah di sini. Oke, kita mulai nulis ya. Berikan saya. Berikan saya. Ini contoh perintah ya. Berikan saya 3 resep. Sorry, kebetulan keyboard saya kurang berfungsi, jadi kita pakai on screen keyboard ini. Screen keyboard ya, oke. Resep ini makanan ya. Makanan khas apa? Khas Sunda. Ya sudah, khas Sunda saja ya. Sunda. Maka dia akan memberikan. Coba kita enter ya, atau ini. Oke, begitu. Nah, ini kan macam kita berhadapan dengan manusia yang sangat-sangat ngerti tentang kita gitu. Ini berikan saya 3 resep makanan khas Sunda. Dia kan jawab dalam bentuk chat ya. Nih, cara membuatnya apa lengkap ya. Goreng oncom hingga kering ya itu. Nah teman-teman sekalian, ini peluang sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang mau buat konten-konten YouTube seputar makanan, ini bisa menggunakan dengan ChatGPT ini sendiri. Atau mau nulis buku tentang resep masakan, atau nulis di majalah, bisa, ini jadi peluang. Jadi inilah peluang-peluang yang ada di ChatGPT. Ini dia memberikan ini, kita scroll dari atas tadi ya. Jadi tentu saja berikut adalah 3 resep makanan khas Sunda yang bisa Anda coba ya. 1. Nasi tutung oncom. Bahan-bahan yang digunakan ada
Ini lengkap loh teman-teman. Ini bahan-bahannya ada. Kemudian cara membuatnya. Dulu kalau saya dengan istri misalnya mau cari resep-resep makanan itu kan harus lewat Google ya misalnya. Atau kadang kita misalnya jalan ke Gramedia. Situ kan banyak buku-buku atau resep-resep makanan begitu yang dijual ya. Tapi ini tidak perlu lagi kita beli buku. Bahkan justru kita yang bisa buat buku tentang resep-resep makanan ya. Karena ini pertama nasi totong oncom. Bahan-bahan disiapkan. Cara membuat ada. Ini lengkap. Cara apa nih? Ini cara membuat goreng oncom. Kemudian bahan-bahan apa lagi nih? Cara membuat tumis. Ada lagi, oh berarti ini 3 ya. Oh maksudnya ini kalau misalnya kita kurang puas dengan jawabannya itu ini ada regenerate response. Ini bisa kita regenerate. Misalnya. Jadi ini kan bisa diulang begitu. Jadi 3 resep makanan khas Sunda. Pepes ikan mas gitu ya. Dia akan memberikan lagi 1. Berarti tadi kan baru 1 sebenarnya. Kita akan minta 3. Bumbu halus, loh ada bumbu halus, ini kan lengkap ya. Nah dari tulisan-tulisan yang diberikan ini teman-teman, ini kita bisa langsung copy ke Word. Saya praktekkan saja ya, taruhlah misalnya ini, ya sudah, copy, ini, kita copy ya, oke, loh. Jadi bisa ini teman-teman ya, bisa di copy ke Word ya, langsung di copy saja, langsung copy ke Word gitu. Oke kita lihat tadi lanjutnya, gimana ya. Ini bahan-bahan cara membuat. Ini bumbu halus cara membuat. Nah bumbu halus, tumis. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung dari cara kita memberikan perintah terhadap ini. Ini mungkin kurang kurang mantap sehingga cuma 1 saja itu pepes ikan mas. Mungkin kita bahasa lebih spesifik barangkali ya. Coba kita coba lagi ya. Misalnya resep ya. Resep itu udah contoh saja ya. Contoh Makassar ya. Contoh Makassar yang enak. Ini bisa kita buat. Coba ya. Resep coto Makassar yang enak. Oke. Bisa enggak? Ngerti dia. Maka dia bisa. Berikut adalah resep coto Makassar yang enak yang bisa Anda coba. Bahan-bahan. 500 gram jeroan sapi, 200 gram daging sapi. Nah. Ya ini kan semua. Sangat luar biasa ini ChatGPT. Dia memberikan semua rahasia-rahasia kunci ya. Ini terus ya. Lengkap bawang goreng. Ini termasuk ada cara membuatnya juga nih. Oke. Cara membuat lengkap semua. Nah, lengkap. Terakhir sajikan coto Makassar dengan taburan bawang goreng, perasan jeruk nipis dan sambal kecap. Selamat menikmati ya. Ini contoh loh. Ini baru seputar makanan ini. Nah, ini chat-chat kita ini akan tersimpan di sebelah kiri ini. Ini ya. Sebelah kiri ya, yang ini yang warna hitam ini. Jadi perjalanan chat itu akan tersimpan ke situ kecuali kalau kita hapus. Nah, contoh misalnya kalau kita akan pindah ke apa istilahnya? Pindah ke judul atau ya judul lain begitu. Atau materi-materi lain tentang apa misalnya. Bahkan sebenarnya ChatGPT ini ketika kita tidak punya ide, justru bisa kita minta ide ke dia. Apa ide yang cocok untuk saya gitu. Jadi sebenarnya dengan modal bodoh sekalipun kita bisa jadi cerdas itu. Dengan modal tidak punya ide, dengan modal malas berpikir, dengan modal
lutut lah gitu. Bisa kita berkreasi dan berkreativitas. Inilah hebatnya teknologi yang ada saat ini. Oke, kita coba new chat lagi ya. Kita coba chat di bidang lainnya. Misalnya tuliskan ya. Saya misalnya mau nulis buku gitu. Kita coba saja ya. Karena saya dengar ada teman-teman yang sudah berhasil nulis buku novel sampai ribuan halaman hanya beberapa hari saja begitu. 5 hari atau 1 mingguan begitu. Dia bisa nulis novel yang karya sastra yang sangat luar biasa dengan menggunakan ChatGPT ini. Jadi inilah kehebatan ChatGPT. Cuman ChatGPT ini tidak berarti apa-apa ketika teman-teman tidak bisa memberikan bahasa-bahasa penginputan yang bagus dan kemana arah kita. Ya oke, untuk itu karena misalnya taruhlah saya tidak punya ide sama sekali. Sekarang saya minta ChatGPT untuk memberikan saya ide apa yang saya harus lakukan di tahun 2023. Tuliskan saya 10 ide yang baik untuk saya lakukan di tahun 2023 ini bahkan ya. Ini berarti bahwa sama sekali saya blank begitu. Saya tidak punya ide. Saya minta ChatGPT buatkan saya 10 ide yang baik untuk saya lakukan di tahun 2023. Saya juga tidak tahu apa jawabannya. Coba kita tes ya. Itu tentu saja mulai belajar bahasa asing. Nah itu ide yang diberikan kepada saya itu. Menjaga kesehatan. Itu sebagai tahun fokus pada kesehatan dengan memulai rutinitas olahraga, mengkonsumsi makanan segitu. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan profesional. Ambil kelas atau pelatihan yang meningkatkan keterampilan yang dapat membantu Anda dalam karir Anda. Ini luar biasa ya. Kemudian mengunjungi negara baru. Ini yang diberi ide-ide yang diberikan kepada saya kan. Iya. Kemudian yang kelima, menulis jurnal. Nah, kalau menulis jurnal ini kan ChatGPT sangat luar biasa untuk kali ini. Untuk menulis jurnal seperti ini, tinggal masukkan kita mau nulis jurnal di bidang apa gitu, tuliskan saya jurnal gitu perintahnya. Yang merefleksikan apa. Yang keenam, meningkatkan keterampilan seni. Jadilah lebih kreatif di tahun 2023 dengan meningkatkan keterampilan seni Anda. Seperti lukisan, fotografi, atau musik gitu. Selanjutnya yang ketujuh, menghadiri acara budaya. Iya gitu ya. Yang kedelapan, belajar memasak. Saya disuruh masak, ada mana yang ChatGPT. Tadi kan barangkali ada chat saya tentang resep makanan. Kemudian yang kesembilan, menjadi sukarelawan. Berikan waktu Anda untuk membantu organisasi atau masyarakat dalam kegiatan sukarelawan. Yang ke-10 membaca buku. Jadi kita disuruh baca buku ya. Ini saya minta ide tadi ya. 10 ide yang baik untuk saya lakukan tahun 2023. Ini 10 dikasih begitu ya. Jadikan membaca sebagai kebiasaan yang sehat di tahun 2023 dengan membuat daftar buku yang ingin dibaca dan menetapkan waktu khusus untuk membaca. Sangat luar biasa. Keren Pak, keren. Oke, ini kalau misalnya kurang puas dengan ide yang diberikan, ini masih ada regenerate respon. Dia akan ulang memberikan yang terbaru. Contoh kita kasih ya, regenerate respon. Dia akan kasih ide-ide yang mungkin cocok untuk kita. Misalnya tadi kan tidak cocok dengan kita. Kita ini. Nih ada lagi, menjelajahi tempat-tempat baru. Meningkatkan keterampilan. Berolahraga secara teratur. Mengembangkan bisnis, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi penggunaan teknologi. Wah, kita nomor 6 ini gimana? Mengurangi penggunaan teknologi, kurangi penggunaan gadget dan teknologi di waktu senggang. Nikmati waktu dengan melakukan kegiatan offline seperti membaca buku, bermain game tradisional atau berkumpul dengan teman. Ya, betul juga.
ChatGPT saja menyarankan kita untuk itu. Berarti sebenarnya kita dilarang ya. Bukan dilarang, sebaiknya ya, untuk menggunakan apa aja terlalu lama gitu. Ya ini 10. Tadi apa lagi? Mengunjungi keluarga dan teman, menjaga lingkungan, ke-9 membaca lebih banyak buku, kemudian berkontribusi pada masyarakat. Jadilah bagian dari masyarakat dengan cara membantu orang yang membutuhkan, mengikuti kegiatan sosial dan menyumbangkan sebagian penghasilan Anda untuk amal. Nah, ini ChatGPT bagus juga ya. Jadi dia menganjurkan kita juga untuk beramal. Nampaknya ChatGPT juga ini ngerti tentang kehidupan masa depan, kehidupan pasca kehidupan dunia, disuruh kita beramal juga. Baiklah teman-teman, bisa kita uji lagi ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa ChatGPT ini adalah antara peluang dan ancaman ya. Kalau kita cerdas menggunakan teknologi yang ada, justru ini adalah menjadi peluang untuk kita. Tapi ketika kita tidak mampu melek IT, melek dunia digital, maka tentu akan kita teralienasi, terasing dari kehidupan yang ada saat ini, kehidupan modern gitu. Jadi kehadiran teknologi ini memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, bukan menghilangkan sebenarnya bagi orang yang ngerti. Jadi memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Orang-orang yang menjadi content creator itu akan semakin mudah membuat video konten. Ini semakin banyak ini. Jadi justru ini akan memudahkan pekerjaan. Kalau kita mau nulis artikel, dia akan tuliskan artikel. Kalau menulis cerpen, dia akan memberikan judul-judul cerpen, dan dia sangat-sangat cerdas untuk menuliskan cerpen. Kita coba ya. Berikan saya 10. Berikan saya 3 saja. 3 judul ide ya. Berikan saya 3 ide judul novel fiksi. Ini kan F-nya tidak berfungsi ya, novel fiksi. Jadi saya minta ChatGPT untuk memberikan saya 3 ide judul novel fiksi. Oke, kita lihat ya. Tentu saja, The Lost City. Ini kan judul novel fiksi sangat umum. Ini memberikan dalam bahasa Inggris. Ini perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa untuk ChatGPT ini sebenarnya kan mengumpulkan semua informasi dari perusahaan itu dalam bahasa Inggris semuanya. Jadi kalau misalnya ada bahasa Indonesia, itu hasil terjemahan sudah. Jadi misalnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa yang selain bahasa Inggris gitu, itu sudah hasil terjemahan. Tapi input awal daripada teknologi ChatGPT adalah bahasa Inggris. Sehingga kalau kita berbicara atau meminta sesuatu yang tidak spesifik, dia akan memberikan secara umum. Contoh misalnya, berikan 3 judul novel fiksi. Ini kan dia berikan saya dalam bahasa Inggris gitu. Saya mau dalam bahasa Indonesia saja ya. Atau judul novel fiksi ini itu saya khususkan lagi, lebih spesifikkan, misalnya berlatar belakang di Indonesia gitu, supaya dia berbahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia, The Lost City, A Warband, The Last Stand. Oke. Atau kita langsung, karena dia bisa membaca chat-chat berikutnya, seperti tadi yang saya katakan bahwa ChatGPT itu mampu merekam chat-chat kita yang sebelumnya. Ini minta dibuatkan dalam bahasa Indonesia. Buatkan saya dalam, ini huruf M-nya tidak berfungsi, dalam bahasa Indonesia. Oke, coba kita ya. Tentu berikut 3 judul. Kota yang hilang loh. Ya ini juga sih sebenarnya yang diterjemahkan di atas. Cuma judulnya doang ya. Cuma judulnya saja itu yang diganti. Dunia yang lebih jauh. A Warband. Enggak.
bukan itu yang kita inginkan. Coba kita input lagi yang ini. Coba saya copy saja ya sini ya. Ini saya copy, masukkan perintah baru ya. Ini masukkan perintah baru, paste sini. Jadi ini kreativitas kita dibutuhkan. Kita butuh sedikit kreativitas untuk mengakali chat ini. Karena ini kita chat seolah-olah dengan manusia, tapi ini mesin ya, robot ya. Jadi kita chat dengan robotnya ini tergantung input kita minta apa gitu. Semakin terkhusus, spesifik cara kita meminta, maka semakin tepatlah apa yang kita harapkan gitu. Nih berikan saya 3 ide judul novel fiksi berlatar ya saya Makassar saja ya, karena kebetulan saya orang Makassar ini. Makassar ya. Sorry Makassar. Berlatar di Makassar. Ntar, coba kita enter ya. Apakah dia akan lebih spesifik begitu? 3 ya. Nah, ini Pusaka Tanah Bugis. Sebuah kisah petualang tentang seorang pria muda dari tanah Bugis. Nah. Ini kan hebat ya. Keren. Nih. Kilauan Laut Makassar. Jadi sudah ada deskripsi. Seorang nelayan muda dari Makassar bermimpi untuk menemukan harta karun ya, yang legendaris yang tersimpan di dasar Laut Makassar. Kalau misalnya kita belum puas dengan itu ya, dengan yang diberikan, bisa kita regenerate respon, dia akan ulang lagi. Ini dan unlimited ya, tidak terbatas 1, 2, 3 kali enggak. Sepanjang jaringan internet kita bagus dan pemakaian tidak terlalu sibuk, dia akan selalu memberikan. Ini sedikit lama, berarti kemungkinan pengguna banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sedikit lambat, ada kemungkinan bahwa pengguna chatopenya.com ini atau ChatGPT kita kenal lebih luasnya lagi ramai yang gunakan. Ini contoh Lontara. Ini dia. Purnama, seorang pemuda. Oh ya. Berikut 3 ide. Judul novel fiksi berlatar budaya Makassar. Lontara, Purnama, seorang pemuda Makassar yang ingin mengikuti tradisi keluarga dan menjadi nelayan. Namun dia harus menghadapi permasalahan besar dalam keluarganya dan mencari ikan di perairan Makassar. Kemudian yang kedua, ini kan baru ini ya. Ini baru judul dan deskripsinya. Nah dari judul itu, di ChatGPT ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah buku. Tinggal kita masukkan saja perintah-perintahnya. Misalnya buatkan saya silabusnya, buatkan saya daftar isi. Dari daftar isi itu kita kembangkan lagi. Buatkan saya paragrafnya untuk daftar isi berjudul ini. Iya, betul. Tinggal kita kembangkan saja. Makanya untuk membuat sebuah novel, buku ataupun apa, bisa saja buku yang halaman-halaman 100 halaman itu 1 hari selesai. Nah makanya dengan kehadiran ChatGPT ini sendiri, ini menjadi ancaman besar juga untuk dunia pendidikan kita. Kalau pendidikan kita masih sebatas dikte-mendikte yang hanya mengajarkan bagaimana cara kerja dari sebuah sistem misalnya, bagaimana cara kerja mobil, bagaimana cara kerja sebuah alat transportasi gitu, bagaimana cara kerja mesin, bagaimana cara kerja ya apalah gitu. Kalau hanya sebatas bagaimana apa yang dimaksud dengan pengertian-pengertian begitu, maka habislah pendidikan kita saat ini. Karena kenapa? Ya contoh ChatGPT lebih jago, lebih hebat, dan bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat-sangat tepat. Jadi kalau misalnya anak-anak kita, anak-anak SD kita, mulai dari SD sampai kampus kuliah begitu, diberikan tugas PR, selesai. Habis masalah dengan ChatGPT. Jadi kehadiran ChatGPT ini bisa saja mendisrupsi sistem pendidikan yang konvensional dalam kehidupan kita.
ya hilang, gulung tikar mereka pendidikan paralel gitu. Karena kenapa? Dia kehadiran ChatGPT ini sangat-sangat cerdas dan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Bahkan 1+1 penjumlahan mereka tahu ini. Saya pernah coba untuk jumlah-jumlah kali-kali dan semuanya mau persamaan integral atau apa, dia bisa jawab. Tinggal kita masukkan teksnya. Nah, untuk masukkan teks-teks sebegitu ya bagusnya kita klik tulis di Word ya, baru kita copy dan masukkan di ruang chat gini dan kita enter ke atas. Itu selesai, dia akan jawab. Nah, begini juga kita kembali ke novel tadi ini, Bumi Panritalopi ya, Kuda Lumping Sombu. Taruhlah misalnya ini, saya mau buat ini Lontara Purnama. Saya minta saja, buatkan saya ini, saya taruhlah saya membuatkan buku ini. Buatkan saya silabus ya, silabus dari judul nomor 1. Bisa enggak ya? Coba. Apakah dia? Oh iya, dia langsung baca. Purnama. Nah, ini ada sedikit ini. Saya tidak suka ini. Ini silabus diartikan seolah-olah ini bukan novel ya. Mata pelajaran kompetensi. Oh, bukan ini yang saya maksud. Saya stop ya. Saya mau minta ya. Masih yang di atas tadi. Buatkan ya. Buatkan saya ini silabusnya gini barangkali ya. Dari judul novel nomor 1. Buatkan saya cocok ini ya tulisannya. Silabus ya. Oh sorry, bukan, saya stop ya. Apa sih istilahnya itu, daftar isi ya. Buatkan saya, kita coba saja ya. Ini jadi ChatGPT tergantung ini penginputan kita ya. Cara kita memberikan perintah, tuliskan, buatkan, jelaskan, dia akan itu berikan sesuai dengan perintah ya. Kalau misalnya kurang ini bisa di regenerate respon atau diganti pertanyaannya atau di spesifik lagi pertanyaannya gitu. Taruh sini daftar isi ya. Daftar isi. Buatkan saya daftar isi. Buatkan saya daftar isi dari judul novel nomor 1. Coba ya. Mana kira-kira? Latar belakang, tujuan, karakter, tokoh utama, tokoh pendukung, sinopsis awal kisah, konflik, klimaks akhir kisah ini. Nah gini. Nah ini sistemnya. Nah ini kan sistem yang dia kasihkan masih sebatas macam skripsi begitu, ada pendahuluan apa. Buatkan saya babnya. Buatkan saya bab ya gitu. Bab 10 bab. Taruhlah 7 bab ya. 7 bab dari judul novel nomor 1 tadi. Oke, misalnya buat berikut adalah contoh pembagian bab untuk novel ini dia. Perkenalan, bab 2 keluarga dan masyarakat. Nah ini dia, ini yang saya maksudkan, ini cocok ini. Tokoh utama, mencari jati diri, kegiatan sehari-hari tokoh utama. Latihan jadi nelayan. Latihan penemuan. Penyelesaian konflik dalam keluarga. Pencapaian keberhasilan.
Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada bab-bab seperti ini bisa kita kembangkan lagi. Taruhlah misalnya bab 1 perkenalan latar belakang ya. Ini tinggal buatkan saya latar belakangnya. Tuliskan saya ya. Tuliskan saya latar belakang. Ya. Ini beberapa huruf dari keyboard laptop saya ini kurang berfungsi, jadi saya pakai on screen ya. Latar belakang. Tuliskan saya latar belakang. Maka dia akan menuliskan latar belakang itu. Latar belakang adalah sebuah ini pengertian latar belakang ini. Bukan ini. Maksud saya latar belakang dari novel ini. Ini tinggal saya copy ya. Ini paste belakang dari novel ini. Ini huruf F juga tidak berfungsi, jadi saya harus pakai on screen keyboard. Novel ini ya. Oke. Ini dia akan contoh latar belakang Lontara Purnama ya. Dia gitu. Ini keren. Jadi teman-teman sekalian, ChatGPT ini tergantung dari input kita, apa yang kita input ke dalamnya, dia akan memberikan informasi sesuai yang kita butuhkan. Kalau masih misalnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa di regenerate respon, atau kita ganti pertanyaan kita atau input teks kita ya, yang ke arah lebih spesifik lagi ya. Taruhlah misalnya ini, saya penggemar novel dari Paulo Coelho. Saya minta ya, tuliskan saya novel misalnya ya. Ini kan tadi bisa dilanjut ya. Artinya kalau teman-teman misalnya mau nulis buku apa, tinggal tanya ya, apa-apa yang dibutuhkan dulu dari latar belakang kan ada ya. Nanti semua ini kan di copy paste saja ke Word, dan di sana kita edit disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dan misalnya tadi latar belakang, setelah itu masuk lagi tujuan penulisan, nanti dia akan buatkan tujuannya, kemudian metodologi penulisan ya gitu. Seperti itu. Jadi semua yang diberikan ini tinggal di copy paste dan diatur-atur di Word, dan jadilah sebuah buku ya. Taruhlah misalnya ini saya kasih contoh baru lagi ya. Tuliskan saya novel ya. Novel dengan gaya bahasa tuliskan saya novel dengan gaya bahasa seperti Paulo Coelho. Tuliskan saya novel dengan gaya, coba ya. Dia akan berikan itu. Itu adalah contoh novel dengan gaya judul Saat Malaikat Mengajarkan Kebenaran. Ini contoh ya. Ini novel-novel ini bagusnya teman-teman sekalian ya. Tulisan-tulisan yang ada dalam sini itu ketika kita cek misalnya di Google pengecekan apakah ini plagiat atau enggak, di situs pengecekan plagiat ini enggak, justru luar biasa aja. Misalnya ini hasil ini ya, saat malaikat mengajarkan kebenaran, sinopsisnya ini kita search di Google, maka tidak akan kita temukan. Oke, saya langsung praktekkan saja ya. Coba kita ya, ada enggak yang sama ya? Apakah dia ini sama dengan tempat lain, diplagiatkan atau copyright gitu? Apakah ini copyright gitu? Coba kita sinopsisnya saja kita copy. Apakah si ChatGPT ini mengambil dari punya orang lain ya? Sorry, tak copy. Saya copy dulu ya. Sorry. Ini. Apakah
copy, kita search ya. Kita coba enter ya. Ini tidak ada. Bingung, ini kan ada tadi kan nama-nama Iqbal ini. Kisah dimulai ketika seorang pemuda bernama Iqbal sedang bingung mencari arti dari hidupnya. Iqbal merasa hidupnya terlalu datar dan monoton. Dia ingin mencari kebahagiaan dengan seorang wanita. Hingga pada suatu hari Iqbal bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengaku sebagai malaikat ya. Nah, kalau kita lihat sini dari hasil pencarian tadi ini tidak ada yang sama. Tidak, ini sih mau missing ya. Tidak ada. Tidak. Artinya unik, betul-betul memberikan sebuah hal-hal yang unik teman-teman sekalian ya. Jadi keberadaan ChatGPT ini bisa teman-teman gunakan misalnya ketika mau nulis artikel, berita atau bagaimana. Contoh misalnya saya ada link berita gitu ya. Ada berita, misalnya berita apa ya? Berita hari ini, kebetulan saya di Makassar nih. Ini berita detik-detik rahasia badut dan anak ya ini. Atau artikel apa saja ya. Ini, sorry ya. Coba kita yang lain saja yang lebih ini. Berita. Jepang dapat diketahui oleh seorang. Aduh. Coba kita ulang lagi ya. Tempat-tempat lain ya misalnya ini. Atau Google News ya misalnya. Google News coba. Kita langsung Google News saja. Ini Google News. Ini Google News untuk Indonesia ya misalnya. Google News ini kan berbahasa Inggris ya. Ini. Nah, dari artikel ini, berita ini, teman-teman bisa copy ini. Saya ambil satu paragraf saja ya. Saya contoh misalnya satu paragraf saja ini atau 2 paragraf ya. Boleh? 2 paragraf. Kita copy, masukkan di ChatGPT. Ini kan bahasa Inggris ya. Ini tadi kan contoh novel yang di atas ya. Saya coba ini. Oh, diterjemahkan ini. Enggak, saya tidak ingin diterjemahkan. Saya mau dibuatkan dalam tulis ulang. Saya mau ditulis ulang tapi dalam bahasa yang dengan artikel atau berita yang unik. Tulis ulang dengan cara unik. Sehingga tidak copy paste, sehingga artikel kita atau berita kita itu unik, bukan copyright. Jadi bisa kita gunakan kembali untuk di blog-blog kita, website kita, atau jadikan konten YouTube text to video ya, atau text to speech. Tulis ulang dengan cara unik ya. Contoh ini kan contoh saja. Kita mau lihat seperti apa dia tulisnya. Bukan ini. Oke, saya tuliskan tulis ulang artikel berikut dengan tulis ulang artikel berikut dengan membedakan aslinya dengan aslinya. Ya, membedakan ya. Oke, dia akan minta artikelnya. Maaf, saya tidak bisa artikel karena tidak ada artikel yang disediakan. Oke, kita ini artikelnya.
dia, The Indonesian Emergency Field Hospital City Province has arrived. Turkey effect President as is average. Pengulangan. Dia kasih ini langsung ya, aslinya dengan pengulangannya. The inspired hospital. Nah ini aslinya, ini pengulangannya ini ya, itu dia. Itu hebatnya. Jadi kita bisa membuat artikel-artikel unik teman-teman sekalian. Jadi artikelnya jadi unik sehingga beda dari yang lainnya. Ya, ini teman-teman, inilah sedikit tutorial tentang penggunaan ChatGPT, dan adapun untuk pengembangannya itu tergantung dari kreativitas teman-teman sendiri sejauh mana mengelaborasikan pengetahuan teman-teman sebelumnya dengan software atau web ini di chatopenia.com atau ChatGPT ini. Semakin kreatif kita untuk memberikan masukan bahasa dan apa ide kita, itu semakin banyak hasil karya yang bisa kita hasilkan. Taruhlah misalnya teman-teman mau buat konten YouTube, tinggal masukkan saja, berikan saya nama. Misalnya belum punya nama channel, berikan saya contoh nama channel yang bagus itu. Kemudian untuk seorang copywriting, misalnya ada barang yang Anda jual, itu tidak capek-capek lagi kita buat berpikir dan bagaimana, tinggal masukkan saja kata kunci, buatkan saya copywriting untuk sebuah produk tas misalnya, maka ChatGPT akan langsung memberikan input dari semua itu, memberikan copywritingnya. Contoh misalnya coba ya, copywriting, tuliskan saya ini karena keyboard saya kurang ini ya, copywriting untuk produk tas wanita ya, contoh ya, untuk produk tas wanita. Coba kita lihat, ini tinggal setelah kita kasihkan, kita copy dan kita paste di Facebook kita atau di Shopee kita atau di mana kita memasarkan sebuah produk ya. Ini jadi pertama misalnya kita mau nulis artikel, kita gampang sekali buat artikel. Mau terjemahkan dalam bahasa apapun di seluruh dunia, dia akan ya. Di dalam bahasa Inggris, karena tadi inputnya di atas pakai bahasa Inggris yang sebelumnya ini kan. Nah, coba kita dalam bahasa Indonesia ya, minta ya dalam bahasa Indonesia kita. Ya sudah, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ini saja. Ini karena dia masih baca sistem sebelumnya. Ini dalam bahasa Indonesia. Kita tinggal gini saja. Ini saya kasih contoh lagi satu ya. Setelah itu teman-teman bisa kembangkan sendiri apa yang ini. Dan semua hasil dalam chat itu bisa di copy paste ke Facebook atau kemana saja. Di copy ke Word dan kemudian kita ngedit sesuaikan dengan font dan sebagainya itu. Tergantung teman-teman sekalian mau gitu gimana kan itu. Jadi ini saya kasih contoh lagi bahasa Indonesia ya. Copywriting misalnya kita punya iklan. Nah, ini copywriting dibuat dari bahan-bahan terbaik ya. Ya, ini tas wanita kan umum gitu. Tas wanita murah, model gimana, Korean atau gimana ya. Tinggal dibutuhkan kreativitas dan spesifikasi input ya. Nah, dari copywriting ini teman-teman semua bisa langsung tinggal copy dan paste di produk kita, sehingga kita tidak capek-capek lagi buat tulisan berpikir gimana gitu. Nih, jadi copywriting ini penjelasan dari ini tersedia dalam berbagai model dan warna tas wanita. Kami cocok untuk dipadukan dengan berbagai gaya pakaian dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Segera dapatkan koleksi tas wanita premium kami dan jadilah pusat perhatian dimanapun Anda berada. Ini kan hebat sekali. Hebat, keren bahasanya. Iya. Jadi mungkin begitu teman-teman, karena tutorial ini sudah terlalu panjang gitu.
Pada intinya teman-teman bisa mengelaborasi pengetahuan teman-teman untuk mendapatkan sebuah karya, baik itu karya seni, karya sastra ataupun karya-karya lainnya dari menggunakan ChatGPT ini. Dan ini teman-teman bagi seorang YouTuber misalnya tinggal masukkan, berikan saya taruhlah judul gitu. Ada judul misalnya cara buat kopi yang bagus dalam 5 menit, maka dia akan diberikan cara-cara buat kopinya tadi, bahan-bahan dan semuanya. Tinggal kita bisa langsung kita mengolaborasikan dengan AI yang lain, misalnya InVideo.com ya, InVideo.io. Kita tinggal text to video gitu, selesai. Jadi sangat keren teman-teman, dengan ChatGPT ini banyak hal yang bisa kita lakukan dan memudahkan kerja teman-teman bagi seorang content creator atau teman-teman yang bekerja di bidang copywriting atau di mana saja sebenarnya yang menggunakan berita dan pokoknya banyak ya hal yang bisa kita lakukan. Ya, hanya segitu yang bisa dulu kami sampaikan pada tutorial kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang banyak sekali di dalam tutorial ini, dan segala bentuk kesalahan saya mohon maaf, masih terbatas ini. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri tentang ChatGPT ini. Semakin kreatif teman-teman dan semakin hebat hasil karya yang dihasilkan. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa dengan tidak ada ide pun, bahkan bodoh sekalipun, kita bisa menjadi kreatif dari keberadaan ChatGPT ini sendiri. Tinggal kita, yang jelas modal kita cuma berpikir dan punya kuota tentunya. Jadi ada pikiran, ada kuota, dan ada handphone atau laptop itu. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas waktu untuk menonton channel saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.